Ibu-ibu penuh bahagia. Terima kasih tadi pembahasan kita bersama tentang karakter Kain ya. Sekarang saya mau saya ambil 3 poin aja yang bisa kita petik untuk kita renungkan dari bacaan firman yang diberikan hari ini. Tadi kita poin pertama kita mendiskusikan karakter Kain ya. Nah, pertanyaannya apa ya yang membuat Kain marah? Itu satu karakter tadi yang kita identifikasikan, yang kita tunjukkan, kita temui adalah marah ya. Nah, apa yang membuat Kain marah? Itu jelas ya, kita lihat bahwa karena apa? Persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Nah, marah itu adalah bagian dari emosi manusia ya. Itu tidak bisa kita abaikan. Kita pasti semua. Siapa yang nggak pernah marah ya? Ada nggak ya? Nggak pernah marah. Marah itu boleh ya dalam takaran yang baik dan marah yang benar. Seperti Tuhan Yesus juga bisa marah ya. Jadi sebenarnya itu tidak apa-apa. Yang penting marah itu bisa kita kendalikan. Jadi sekarang ini ada kursus yang namanya anger management ya, jadi bisa dikendalikan. Nah, dan juga marah itu bukan suatu yang datang begitu saja. Itu ada penyebabnya, penyebab kita itu bisa marah ya. Kalau Kain kita lihat tadi dia marah itu berawal dari kekecewaan yang berat ya. Kekecewaan yang berat bercampur frustrasi dan bercampur malu ya tadi, karena dia kan yang sulung, dia yang tua ya. Nah, persembahannya yang tidak diterima, nah, dibandingkan dengan persembahan dari adiknya. Nah, ini jadinya ada menimbulkan satu masalah, problem iri hati. Kita tuh iri hati kalau orang lain bisa lebih baik dari kita ya. Jadi kita bisa iri hati. Jadi untuk karakter manusia, mengenal karakter manusia itu, karakter itu bukan bawaan dari lahir sebenarnya. Karakter itu adalah suatu bentukan, suatu proses bentukan dalam perjalanan yang panjang. Jadi kalau di psikologi ya, mereka belajar bahwa karakter itu adalah pembelajaran dari dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dan seperti orang-orang di lingkungan kita. Jadi ada istilah yang namanya nature versus nurture ya. Kalau nature itu personality kita. Personality kita itu memang dibawa dari lahir ya. Seperti orang yang lembut, suka senyum itu biasanya ada bawaan. Jadi kita ada faktor-faktor yang orang bilang itu warisan seperti papanya atau mamanya. Tapi kalau karakter itu bentukan ya, itu sudah sesuatu hasil dari perjalanan hidup kita. Tapi ini pun semua bisa di keep shape. Jadi tidak perlu kita ambil semua. Jadi bisa kita atur gitu ya. Kalau sekarang istilahnya stylish, di style gitu ya. Seperti rambutnya siapa tadi, Citra, bisa di style gitu. Rambut panjang bisa di ya. Jadi perikop paragraf kita hari ini antara lain menunjukkan bagaimana Tuhan itu mengajak umatnya belajar mengenai karakter tertentu dari Kain. Tidak semua karakter ya, hanya yang tertentunya ini. Nah, kita ibu-ibu pernah kecewa berat nggak? Masih ya, mungkin ada, mungkin nggak pasti, tapi mungkin ada ya yang pernah kecewa berat gitu ya. Nah, seperti Kain ini, dia itu kecewa berat. Lalu bagaimana reaksi kita? Nah, kalau Kain ini, hatinya ditulis ya dalam ayat 5, Kain menjadi hatinya sangat panas. Nah, kalau yang pernah pengalaman kecewa berat, suka begitu ya tandanya. Ini tandanya nih, kalau hati sudah mulai panas, nggak suka,
ada yang kita tidak suka dari seseorang, dari teman atau saudara. Nah, hati-hati. Ini Tuhan sudah mengajarkan kepada kita bahwa ini adalah suatu tanda menuju ke yang negatif ya. Nah, jadi dikatakan tadi sangat panas dan mukanya muram. Lalu di ayat yang ke-6 Tuhan berfirman, Tuhan bertanya sama Kain ya, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Nah, Tuhan itu kan maha tahu. Sebenarnya Tuhan itu tahu, tapi Tuhan ingin berdialog, ingin bercakap dengan Kain ini. Jadi diajak, oh kamu mukanya muram sih seperti kita kan, kalau ya yang sudah ibu-ibu, semua kita udah ibu-ibu ya, yang sudah punya, saya udah oma, jadi kita suka begitu kan, kok kamu mukanya hari ini begini, kita bisa lihat ya, sebagai ibu atau ya kepada siapa saja, oh kamu hari ini kok enggak ini ya, enggak ceria gitu umpamanya. Oh bukan main ya, hari ini kamu ceria banget, ada apa, jadi kita bisa lihat ya dari wajah. Nah ini juga satu petanda, jadi bahasa badan kita bisa memperlihatkan ya. Jadi Tuhan tanya tuh, kenapa mukamu muram? Dan sebaliknya di ayat yang ke-7 Tuhan berkata, apakah kalau mukamu tidak berseri itu engkau ada berbuat yang baik? Itu kan Tuhan itu lagi mancing-mancing nih sama si Kain ini. Nah ini kita Tuhan sedang mengajarkan kepada kita ya, kepada umatnya. Ini bisikan-bisikan. Kita sering menerima bisikan-bisikan seperti itu juga ya. Kadang Tuhan sudah kasih warning, sudah kasih tanda-tanda gitu ya. Kalau kita sudah mulai dilanda dengan kekecewaan, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita ya. Nah, pastinya kita mulai dengan kepala dan hati kita mulai bergumul, bergejolak. Bukan bergumul doa dengan Tuhan, tapi bergejolak dengan emosi kita yang bergejolak ya. Tapi kemudian kita bisa ada bisikan. Nah ini yang kita harus hati-hati, karena ada bisikan dari Tuhan dan ada bisikan juga dari yang seberang, yang nggak baik itu. Nah itu kita perlu hati-hati ya. Nah bisikan-bisikan ini bisa dalam bentuk pertanyaan. Jadi seperti tadi, ini Tuhan mengajarkan kita di dalam perikop ini ya. Tuhan mengajarkan kita. Jadi Tuhan itu bertanya, kenapa mukamu muram? Kan kalau kamu baik-baik aja, kalau kamu berbuat yang baik, mukamu pasti ceria. Nah kalau kita mendapatkan bisikan-bisikan ini, jangan kita remehkan ya. Itu hati-hati, kita perlu beri perhatian karena Tuhan sedang memberikan peringatan. Tuhan itu sering memberikan peringatan. Roh Kudus selalu memberikan peringatan ya, seperti Paulus juga diberi peringatan, jangan ke sini, kamu boleh ke sana tapi jangan ke situ. Itu ada peringatan ya. Nah ini kata-kata peringatan bahwa dosa itu sudah mulai menggoda. Jadi seperti tadi di ayat berapa itu tadi dikatakan, jika engkau tidak berbuat baik, kalau kamu tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda. Nah, hati-hati. Ini perkataan Tuhan kepada Kain ya. Jadi kalau Tuhan berkata kepada kita mungkin tidak persis-persis seperti ini ya. Tapi ini contohnya. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, ini kita tahu ya, kita harus tahu dan ingat, kita harus ingat. Ini Tuhan beritahu kepada Kain yang sekarang ini untuk kita ya, bahwa dosa itu bisa kita kalahkan. Jadi ini pesan pentingnya tadi, pesan penting dalam perikop ini ya. Jadi kita jangan merasa bahwa kita tidak bisa mengalahkan dosa gitu. Jadi jangan lengah ya. Nah, lalu bagaimana caranya kita melawan godaan dosa ini? Tentunya kita semua tahu ya, kita ini umat Kristiani. Jadi sekali lagi diingatkan, kalau bisa saya ingatkan dan kita renungkan gitu.
Apa yang kita jalankan pertama? Jangan langsung telepon teman kalau ada masalah. Langsung telepon teman atau ngomong dengan orang lain. Apakah itu yang kita jalankan, yang kita lakukan? Nah, tentunya tidak ya. Kalau kita lagi kesel, kecewa berat, lagi udah mulai marah-marah itu, sebaiknya kita menyendiri dan bertemu dengan Tuhan. Jadi kita datang kepada Tuhan. Nah, dengan datang kepada Tuhan, karena kita orang-orang percaya ya, umat Kristiani. Nah, jadi namanya apa kalau kita berkomunikasi dengan Tuhan itu kita sebutkan dinamakan kita berdoa ya. Jadi datanglah kepada Tuhan dan kita minta pertolongan, mohon diberikan petunjuk. Nah, saudara-saudara kita tahu ya, kalau kita datang kita berdoa dengan Tuhan itu apa yang terjadi. Mungkin nggak semua masalah kita langsung selesai. Paling sedikit kita itu menjadi tenang. Kita mulai dengan tenang dulu. Setelah karena kita juga kalau kita telepon teman atau kita telepon mama atau siapa orang yang kita rasa kita percaya, curhat gitu. Biasanya kan gitu ya, maunya curhat. Nah, ada baiknya kalau kita curhatnya kepada Tuhan dulu, karena dengan Tuhan itu pasti nggak ada ininya yang negatif-negatif yang dimasukin ya, yang di respon langsung. Tapi kita akan mendapatkan ketenangan dulu. Nah, ketenangan itu yang penting karena dengan kita merasa tenang, pikiran kita juga bisa lebih jernih. Nah, kalau pikiran kita lebih jernih, kita bisa melihat sesuatu dari perspektif yang lebih baik lagi, yang lebih kita bisa lebih melihat positifnya. Jadi dan kita bisa mengabaikan yang negatifnya. Jadi di situ kalau kita berdoa itu kita bisa tenang lah. Dan kita juga perlu tahu ya, godaan-godaan ini bisa juga merupakan ujian. Jadi mungkin di sini kita bisa lihat Tuhan mungkin sedang menguji karakter dari Kain dengan tidak menerima persembahannya. Nah, memang ternyata terpancing juga ya Kain, jadi marah dia. Tapi apakah Tuhan berhenti di situ? Tidak ya, karena Tuhan langsung berkomunikasi dengan Kain dan memberikan jalan keluar sebenarnya dari percakapan-percakapannya itu, apalagi yang di ayat 7 itu Tuhan kan ngajak, kalau kamu memang berbuat baik, kenapa kamu begitu mukanya muram? Kalau kamu berbuat baik pasti kamu cerah ya, berwajah lebih cerah. Nah, hal-hal seperti ini kadang-kadang kita tidak bisa lihat secara cepat atau langsung kalau kita memang sedang dilanda emosi. Nah, ini yang kita harus hati-hati ya ibu-ibu, jadi kita perlu renungkan ini ya. Nah, jadi jangan bersifat yang tekebur. Lalu apalagi bawa tinggi hati, sombong rohani itu loh. Wah, saya kan anaknya Tuhan. Aduh, saya ini tiap hari Minggu ke gereja. Saya tiap pagi bersaat teduh. Ibu-ibu, makin kita dekat Tuhan, makin banyak cobaannya juga ya. Karena Tuhan juga mengizinkan, karena satu Tuhan mau menguji karakter kita. Menguji dengan maksud untuk memperkuat, mengasah karakter kita. Nah, itu yang perlu kita ingat juga ya dalam cobaan-cobaannya. Karena kita kan sering juga ada juga ya, kita udah berdoa, lalu kayaknya kok nggak ada jawabannya. Nah, lalu kita kecewa. Kadang mungkin kalau halnya penting banget ya kitanya kecewa berat. Nah, lalu kita jadinya ikut marah-marah lagi seperti Kain. Tadi kan Kain itu kecewanya kan kepada Tuhan ya, mulainya itu bertumpuk ya, emosinya dia itu bertumpuk. Mulanya kecewanya dengan Tuhan. Lalu tapi marahnya kepada siapa? Marahnya kayaknya dua-dua, marah sama Tuhan. Kita bisa juga marah sama Tuhan ya. Apa pernah ibu-ibu alami ini?
Mudah-mudahan enggak ya. Nggak apa-apa, mungkin kesel sedikit sama Tuhan, tapi cepat-cepat, aduh Tuhan, maaf ya. Jadi jangan ke bawah-bawah. Tapi Tuhan itu mengerti, karena kita ini manusia ya, tapi kita belajar, kita harus belajar mendesain karakter kita dengan karakter yang lebih baik. Jadi tadi seperti Kain, dia juga marahnya itu dua-dua, marah sama Tuhan dan marah sebel sama adiknya si Habel itu. Mungkin lebih karena marah malu, karena malunya itu loh. Saya yang tua, persembahan saya tidak diterima, kok persembahan kamu yang diterima. Itu kan, jadi dia juga ada marah, iri hati, bercampur. Ini semua campur-campur ini. Lalu, jadi tapi yang menjadi korban siapa? Kita tuh gitu, kalau marah-marah suka nanti korbannya siapa? Nah, kalau nggak suami yang kena omel atau siapa ya, pasti nanti ada korbannya ya. Tapi jangan sampai bunuh-bunuhan. Kita anak Tuhan ya. Jadi dengan doa kita itu berkonsultasi dengan Tuhan. Kita ditenangkan. Kita ini bisa menghindari hal-hal yang tidak baik, yang memperburuk, yang akan memperburuk suasana. Jadi jangan sampai kita terjerumus atau terjerat dengan emosi-emosi negatif kita ya. Poin kedua adalah iman. Nah, Tuhan Allah tadi berkenan dengan persembahan Habel. Jadi korban anak sulung, kambing, anak sulung, ditulis di situ anak sulung kambing. Tadi kita diskusikan ya di grup kita. Karena kalau kambing binatang apalagi dengan lemak-lemaknya katanya itu membawakan keharuman kalau dibakar itu. Jadi ada persembahan yang harum ya, itu yang Tuhan senang itu. Kalau kayaknya Tuhan tuh senang sate. Tapi kalau Kain kita nggak tahu, nggak dibilang sih persembahannya tidak baik atau baik, tapi yang dibilang katanya dia mempersembahkan sebagian. Jadi hanya sebagian aja yang dia persembahkan. Jadi tidak keseluruhan. Jadi kalau hanya sebagian mungkin tidak yang terbaik ya. Mungkin itu asumsinya di situ ya. Nah, bagaimana adiknya Habel itu bisa memberikan persembahan yang berkenan kepada Tuhan? Kan Kain memberikan persembahan sebagian dari hasil tanahnya karena memang Kain itu petani. Nah, Habel itu memberikan persembahan domba karena dia itu memang gembala. Nah, kalau menurut saya kalau kita ini manusia ya itu kan sah-sah aja ya, kita memberikan yang terbaik dari hasil usaha kita, biasanya begitu. Nah, jadi kita hanya di Alkitab tidak jelas mengenai hal itu. Jadi kita di sini hanya mereka-reka saja ya. Mungkin Habel melihat dari orang tuanya, mencontohi orang tuanya. Kan orang tuanya kan suka memberikan persembahan. Persembahannya persembahan bakaran. Nah, kalau Kain itu anak sulung. Nah, dia itu kalau anak sulung ada karakter yang lain, yaitu karakter yang mandiri tadi, yang bertanggung jawab. Tapi itu karakter mandiri ya. Dan juga ada karakter kompetitif ya kalau yang tua itu ya. Karena dia yang tua ya. Jadi dia harus memberi contoh, harus menjadi model. Nah, ini. Dan juga kreatif. Nah, mungkin saja Kain itu memberikan persembahannya dari hasil usahanya itu karena dia itu kreatif. Jadi dia tidak mengindahkan norma-norma yang ada. Karena dia maunya berkreasi ya. Nah, apakah itu salah? Nah, tapi kita tadi kan reka-reka ya saya bilang. Nah, tapi dari kitab Hebrew mencatat dan menginfokan kepada kita dalam pasal yang 11 ayat 4 bahwa karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahan dan persembahannya. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Jadi dari sini, dari kitab Hebrew ini, kita mendapat jawabannya. Jadi kan Alkitab menjelaskan Alkitab ya. Jadi dari sini kita mendapat jawabannya, oh rupanya kehendak Tuhan itu harus bakaran
domba, karena Tuhan itu mempunyai rencana itu untuk renungan atau khotbah lain ya. Jadi itu jadi ada rencana dalam rencana keselamatan Tuhan. Jadi Tuhan itu sedang mengajarkan di sini ya, karena ini permulaan, ini baru kejadian 4 ya, kita di pasal yang keempat. Jadi dari perikop ini yang mau diingatkan bahwa pentingnya iman kita. Jadi iman kita kepada Tuhan, jadi kepada Allah Bapa ya, karena dan di buku Hebrew juga diberikan nasihat, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi itu harus kita ingat dan kita pegang ya. Jadi pertanyaannya, apakah Kain mendengarkan Tuhan? Apakah Kain taat kepada Tuhan? Apakah Kain beriman kepada Tuhan? Karena dengan beriman itu kita taat dan mendengarkan Tuhan. Jadi ini adalah Kain ini menjadi contoh buat orang yang bersandar kepada kekuatannya sendiri. Jadi tidak bersandar kepada Tuhan. Nah, tidak mau mengandalkan Tuhan. Jadi bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan ibu-ibu? Jawabannya sudah pasti ya. Nah, poin yang terakhir, ketiga, adanya pengampunan. Jadi tadi kita lihat ya, dari bacaan situ, walaupun Tuhan menghukum, Kain itu tidak mengindahkan percakapan dan peringatan dan nasihat dari Tuhan. Lalu korbannya Kain membunuh adiknya. Jadi itu satu pembunuhan pertama yang dicatat di Alkitab. Untuk itu Kain dihukum, karena segala perbuatan yang tidak baik, yang jahat pasti ada konsekuensinya. Kain dibunuh, dihukum. Abel yang dibunuh, Kain yang dihukum. Nah, waktu Tuhan memberikan kutuk dan hukumannya, Kain buka mulut dia lagi di sini, membela diri. Namanya anak sulung. Anak sulung itu pemberani juga ya, karena dia harus menjaga adik-adiknya ya. Nah, hukuman yang menurutnya terlalu besar untuk dipikul. Jadi, dan dia itu takut, tadi kita lihat ya karakter takutnya ada. Dia takut dibunuh. Nah, jadi dia juga takut untuk dibunuh ya. Tapi di sini juga Tuhan memperlihatkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha pengampun. Dan dalam rencana kedepannya, rencana keselamatan, kita sudah diampuni melalui karya Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi ibu-ibu, kita ini manusia biasa, kita ini suka buat kesalahan juga ya. Nah, jangan segan-segan kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun, jangan kayak Kain nggak mau minta ampun. Jadi merendahkan diri apapun, mungkin ya kita salah nggak salah, kita baiknya kita minta ampun pada bertobat ya. Dalam hal ini kita bertobat dan kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan, kita dengan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Nah, ini aja 3 poin. Baiknya kita renungkan kembali dari bacaan dan bahasan mengenai karakter dari Kain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.